Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di The David Sandis Family. Dan hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk cuci mata di pasar nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat semua di sini, aku saat ini berada di Pasar Rau Serang, yang mana Pasar Rau Serang ini merupakan pasar tradisional di Kota Serang yang sangat terkenal sekali ya teman-teman ya. Dan hari ini aku bersama Alana ingin melakukan belanja mingguan yang memang aku rutin lakukan setiap hari Sabtu atau Minggu untuk memenuhi kebutuhan aku selama 1 minggu. Dan buat teman-teman semuanya, jangan skip videonya karena aku bakalan juga berbagi tips untuk melakukan belanja mingguan yang hemat dan irit banget buat para moms, yang mana ini mungkin bisa menjadi bahan referensi atau bahan rekomendasi buat teman-teman semua dalam melakukan belanja mingguan ya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga nih buat subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk turn on the notification, jadi teman-teman bisa update terus dengan video-video yang aku bakalan update di YouTube channel aku. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu membuat list bahan-bahan apa sajakah yang nanti bakalan dibeli di pasar ya. Nah, buat teman-teman atau mom semua yang memang sudah punya list, misalnya ada barang-barang atau bahan yang kurang, atau yang sudah habis, atau nanti kira-kira mau masak apa, itu bagusnya di list dulu ya. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak pernah ngelis. Kenapa? Karena biasanya inspirasi itu datang ketika kita betul-betul datang dan melihat langsung si sayuran-sayuran itu ya, dan bahan-bahan itu. Jadi kalau aku sih biasanya setelah aku ngelihat misalkan ada sayur kangkung, biasanya aku kepikiran, jadi aku mau nyayur kangkung deh nanti hari Senin, atau nanti hari Selasa aku mau nyayur bayam deh kayak gitu, atau hari selanjutnya misalnya aku mau masak sayur apa. Biasanya aku mendapatkan inspirasi itu ketika aku betul-betul ngelihat si sayurnya ya. Nah, ini mungkin beda cerita buat teman-teman yang memang nggak punya inspirasi apa-apa, jadi nanti bisa dipikirkan di rumah gitu. Ketika sebelum berangkat nanti kita mikir dulu, oke, nanti saya hari Senin masak ini, hari Selasa masak ini, jadi nanti ketika datang ke pasar itu nggak ada lagi bingung-bingung. Nah, jadi ini beda juga ya tipsnya sama yang aku lakukan dengan tips yang bagus buat para moms. Dan tips yang kedua buat para moms ini adalah pastikan bahwa moms harus membeli bahan-bahan yang wajib dibeli ya. Kalau menurut aku wajib beli itu adalah bawang merah dan bawang putih. Kenapa? Karena bawang merah dan bawang putih adalah bahan dasar utama yang membuat makanan kita ada rasanya ya. Jadi ini kalau menurut aku sih jangan nunggu sampai habis, jangan nunggu sampai kekurangan. Kenapa? Kalau nanti di tengah-tengah minggu kita kurang bawang merah atau bawang putih sementara masaknya lagi nanggung, itu jadi kayak masak nggak tuntas gitu loh ya. Karena apa? Karena kalau kurang itu kita kayak harus beli dulu ke warung, nunggu dulu, makan waktu lagi, jadi it takes time gitu loh. Jadi menurut aku sih kalau bawang merah, bawang putih itu kayak mesti harus ada stoknya di rumah, biarpun lebih nanti itu buat minggu yang akan datang. Jadi aku selalu beli bawang merah dan bawang putih seperti itu. Dan untuk tips yang ketiga buat para mom semua ini, jangan beli sayuran berlebih. Kenapa? Ketika kita membeli sayuran berlebih, misalnya kita beli terlalu banyak, yang mana sebetulnya kita sudah tahu porsi kita masak tuh seperti apa. Kenapa? Karena ketika sayuran itu banyak dan ditaruh di kulkas, itu akan menimbulkan sayur-sayuran kita itu layu ya. Jadi misalnya cabai cengek atau sayuran kangkung, ketika memang sayuran itu tidak dimasak langsung, itu biasanya akan menimbulkan layu dan tidak enak lagi untuk dimasak, nggak seger lagi gitu ya. Kalau misalnya cabai cengek itu juga sama, nggak boleh terlalu lama di kulkas. Kenapa? Jadinya keriput. Jadi makanya aku selalu belanja itu mingguan ya, bukan bulanan. Ketika bulanan itu mungkin sayurnya jadi udah nggak seger lagi, yang mana harusnya sayur itu nutrisinya bagus banget dan banyak banget, nanti mungkin jadi berkurang ketika memang dia sudah terlalu lama disimpan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa untuk membeli telur dan lauk pauknya ya. Nah, karena hari ini memang aku jadwalnya memang hanya beli sayur-sayuran dan aku sudah membeli telur ya. Jadi aku tinggal membeli sayuran dan bahan-bahan seperti bawang merah dan bawang putih ya. Jadi mom semua jangan lupa untuk memasukkan juga list untuk membeli ikan atau ayam atau telur dan lain sebagainya dalam belanja mingguan moms. Nah, jadi untuk aku sendiri sih ya, aku biasanya nyetok telur itu biasanya 1,5 kilo. Itu untuk 1 minggu. Atau kadang-kadang kalau memang aku mix dengan
dengan ayam atau ikan, biasanya aku cuma cukup beli 1 kilo telur ya. Dan kemudian aku membeli 1 kilo ayam, kemudian juga aku biasanya membeli nugget atau sosis gitu. Tips yang kelima buat para moms adalah jangan membeli terlalu banyak minyak goreng. Nah, kenapa jangan terlalu banyak? Karena kalau aku pribadi nih ya, kalau boleh share, aku ketika ngelihat minyak goreng banyak itu jadi kayak tersugesti untuk masak lebih banyak pakai minyak gorengnya gitu. Padahal salah banget teman-teman, karena apa? Minyak goreng kan kurang bagus juga ya buat tubuh kita. Nah, jadi kalau memang minyak goreng yang nggak terlalu banyak, hanya sesuai kebutuhan, kita pun pasti tersugesti untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan aja pada saat masak waktu itu. Ketika kita ngelihat minyaknya masih banyak, kita jadi kayak yang yaudah minyaknya masih banyak ini kok. Nah seperti itu. Jadi tips buat teman-teman, buat para moms untuk yang kelima ini adalah jangan membeli minyak goreng terlalu banyak. Dan yang terakhir, tips keenam buat para moms adalah jangan lupa untuk membeli buah ya. Jangan lupa untuk membeli buah. Kenapa? Karena buah itu juga wajib kita konsumsi ya dalam 1 minggu itu. Jadi wajib ada di kulkas. Kalau memang misalnya moms mau minggu ini temanya buahnya semangka, jadi stok semangka gitu. Misalnya kalau aku sih, aku biasanya semangka beli 2 buah gitu ya. Jadi memang nanti pada saat selesai makan atau ketika anak-anak pengen buah ya sudah ada gitu buahnya. Jadi kita nggak perlu lagi beli buah atau keluar untuk cuma beli buah aja. Jadi buat teman-teman para moms, buat tips yang keenam ini adalah jangan lupa untuk mencantumkan list untuk membeli buah pada saat melakukan belanja mingguan di pasar ya. Oke teman-teman semuanya, jadi aku udah nyampe rumah lagi nih ya. Jadi apa aja sih yang aku beli hari ini? Kangkung 1 ikat, kemudian bayam 1 ikat, kemudian brokoli, kemudian daun bawang sama daun sop ya, kemudian kol dan buncis. Buncisnya aku beli segini aja karena ini kan rencananya memang cuma buat 1 minggu ya. Jadi aku setiap minggu memang gak mau terlalu nyimpen sayur banyak-banyak karena gak bagus juga ya. Dan ini tomat sama bawang merah, bawang putih ini penting banget nih ya, bawang merah, bawang putih itu karena segala macam sayuran itu pasti masaknya pakai bawang merah dan bawang putih. Nah kemudian kentang. Kemudian ini bumbu dapur ya, kayak semacam daun salam, terus kunyit, kemudian jahe, kemudian tempe, dan wortel. Wortelnya aku selalu beli yang wortel yang seperti ini ya, karena ini wortelnya lebih manis sih dan lebih bagus aja gitu. Oke, kemudian minyak aku nggak pernah banyak, aku cuma beli yang setengah liter aja karena cukup sih. Kalau aku biasanya buat seminggu itu aku nggak terlalu banyak masak pakai minyak yang banyak banget. Nah buat teman-teman semuanya, untuk kol dan wortel itu FYI, jadi anakku Alana itu memang suka dimakan tanpa dimasak, jadi cuma dikeriuk aja gitu kol sama wortel. Kenapa? Karena memang dia hobi banget terutama wortel ya. Jadi makanya aku kadang-kadang memang biarpun masih ada di kulkas, aku selalu nyetok untuk wortel. Dan untuk telur itu biasanya aku nyetok 1 kilo untuk 1 minggu, dan kadang-kadang masih kurang sih. Biasanya nugget 1 plastik, kemudian telur 1 kilo, atau misalnya sosis 1 plastik gitu. Nah untuk kol juga sama, anakku yang perempuan itu, yang Alana ya, dia suka banget ngagadoin kolnya mentah begini, jadi cuma dicuci doang terus dia kriuk-kriuk aja gitu. Jadi aku ngebiasain kidos-kidos itu makan gak harus cemilan, tapi juga yang sehat-sehat. Jadi kayak wortel ini dia suka banget makan. Jadi karena mungkin sering ngeliat aku makan lalapan, jadi dia tuh kayak suka juga gitu makan kol cuma dicuci aja kayak gitu tanpa dimasak. Oke teman-teman semuanya, ini sebenarnya ada yang kurang juga sih, karena kalau kayak semacam ayam itu biasanya aku
jarang nyetok untuk sampai seminggu. Kadang-kadang sih suka udah dibumbuin, tapi untuk sekarang aku lagi nggak nyetok. Ini aku biasanya beli juga tahu biasanya aku beli 2 plastik, tapi ini tadi lagi nggak dapet. Jadi untuk belanja ke pasar untuk minggu ini sekitar 85 ribuan. Itu di luar daripada telur dan nugget ya. Jadi kalau misalkan di total bisa ya kurang lebih 150 ribu itu untuk 1 minggu. Jadi aku nggak perlu lagi untuk bolak-balik ke warung untuk jajan-jajan, misalnya kayak ada kurang ini kurang itu, nggak ada. Untuk kayak misalnya garam itu udah ada di stok. Kemudian yang lain-lain itu biasanya aku selalu masak yang ada di kulkas. Jadi misalnya tinggal sisa brokoli sama wortel, biasanya aku bikin kayak semacam ini aja ya, capcay aja gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nanti aku bakalan share lebih detail lagi untuk harga-harganya. Nanti sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.